Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Siregar dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Ekstensi Institut Darul Ulum Asahan. Nah, saya akan mempresentasikan desain pembelajaran Tarikh Islam kelas 7. Baiklah, kompetensi dasar atau KD dari sejarah peradaban Islam itu ada 5. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan dalam alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, menganalisis pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang dan teori. Yang kelima, menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Indikator dari sejarah peradaban Islam itu ada 3. Yang pertama, meyakini dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, baik perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam alam jangkauan pengetahuan keberadabannya. Yang ketiga, meyakini dan menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan dari materi sejarah peradaban Islam itu ada 5. Yang pertama, mengetahui pengertian sejarah, mengetahui pengertian kebudayaan, mengetahui pengertian peradaban, memahami makna Islam, mengetahui periode sejarah peradaban Islam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang sejarah peradaban Islam. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syajarah, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahannya sejarah disebut history, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua adalah pengertian kebudayaan. Nah, pengertian kebudayaan ini dalam bahasa Arab as-saqafah, tetapi di Indonesia masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan sama peradaban. Dalam ilmu antropologi sekarang kedua istilah itu dibedakan. Nah, menurut Kojaningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Yang pertama, wujud ideal. Dan apa itu wujud ideal? Wujud ideal itu kebudayaan sebagai suatu kompleks atau ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, atau peraturan dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Dan yang ketiga adalah pengertian peradaban. Kata peradaban adalah terjemahan dari Arab, al-hadarah, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Nah, jadi kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya. Sebab peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, makna Islam. Islam yang diturunkan di Jazirah Arab telah membawa bangsa Arab yang semula terkebelakang, bodoh, tidak dikenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Ia sangat cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting. Artinya, dalam sejarah manusia hingga sekarang, bahkan kemajuan bangsa Arab pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Nah, yang kelima adalah periode sejarah peradaban Islam. Menurut Nurzaman Siddiq,
Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan atau jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. A. Periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, di mana di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Di masa ini juga yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Yang selanjutnya, C. Periode modern. Periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Nah, raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik, orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern, umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan bangsa Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Dari uraian di atas dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi Muhammad SAW, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah, dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.